Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat. Dan jangan lupa sebelum mulai belajar kita berdoa dulu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Anak-anak, hari ini pertemuan keempat materi IPA kelas 9 kita masih belajar sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan pertama kamu sudah belajar pembelahan, ada mitosis, ada meiosis. Pada pertemuan kedua kita belajar organ reproduksi laki-laki. Pertemuan ketiga kita belajar reproduksi perempuan. Dan pertemuan keempat ini kita akan belajar pembentukan sel sperma dan pembentukan sel telur. Lihat sebentar ya anak-anak bahwa selama persetubuhan seksual ada 250 juta sperma yang terpancar dari seorang laki-laki pada satu waktu. Tapi tidak semuanya itu bisa menempuh menuju sel telur. Hanya 1000 yang bisa menuju sel telur. Dan hanya yang bisa sampai ke sel telur. Nah, sistem reproduksi manusia, kemarin kita sudah belajar organ reproduksi, sekarang kita sampai di sini, gametogenesis, pembentukan sel sperma dan pembentukan sel telur. Setelah itu nanti kita belajar siklus menstruasi, kemudian belajar kehamilan dan kelahiran, pemberian ASI, dan beberapa penyakit pada organ reproduksi. Nah, masih ingat kan kalian pertemuan sebelumnya kita sudah belajar organ reproduksi laki-laki. Masih ingat apa saja organ reproduksi laki-laki? Ya, yang pertama adalah testis, kemudian epididymis, kemudian vas deferens, kemudian kelenjar prostat, kemudian kelenjar Cooper, ada vesicula seminalis, kemudian penis, kemudian uretra. Skotrum ini membungkus testis dan epididymis. Itu kalau organ reproduksi laki-laki. Kalau organ reproduksi perempuan ada ovarium, kemudian oviduct atau saluran tuba Fallopi, kemudian ada rahim, ada dinding rahim, ada serviks dan ada vagina. Nah, ini mengulang yang kemarin. Sekarang karena testis ini fungsinya adalah memproduksi sperma dan ovarium ini memproduksi sel telur. Sekarang kita lihat bagaimana proses pembentukan sperma dan sel telur. Nah, proses pembentukan sperma dan sel telur itu kita sebut dengan istilah gametogenesis. Sperma, ya, jadi spermatozoa seperti ini gambarnya anak-anak, ini ada pada laki-laki. Kalau sel telur ini ada pada perempuan. Nah, kamu lihat ini sel sperma ini ya, ada kepala, ada leher, kemudian ada ekor. Nah, pembentukan sperma itu bagaimana? Nah, pembentukan sperma itu diawali dari spermatogonium. Ini terjadi pada testis, ya, terjadi pada testis. Spermatogonium itu mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis, membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis lagi, membentuk spermatid. Spermatid nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, spermatogonium ini masih diploid atau 2N. Kemudian membelah secara mitosis berarti tetap diploid 2N. Setelah membelah secara meiosis dia menjadi haploid atau N sampai ke sperma. Coba diperhatikan, satu spermatogonium itu menghasilkan 4 spermatozoa atau 4 sperma. Jadi kalau spermatogenesis itu satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa. Ini terjadinya pada
testis, tepatnya pada tubula seminiferus. Nah, kita perhatikan bentuk dari sperma seperti tadi ya. Jadi ada kepala, ada leher, ada bagian tengah, kemudian ada bagian ekor. Ini bentuknya sperma, seperti kecebong ya anak-anak, seperti cebong. Nah, kalau tadi spermatogenesis, yang ini namanya oogenesis. Oogenesis itu pembentukan sel telur. Kita lihat oogenesis. Jadi oosit primer itu membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder dan satu badan kutub. Kemudian dia membelah lagi secara meiosis 2. Oosit sekunder menjadi oosit 1 dan 1 badan kutub. Yang nanti oosit akan mengalami diferensiasi menjadi sel telur atau ovum. Kamu perhatikan, satu oosit primer menghasilkan 1 sel telur dan 3 badan kutub. 1 sel telur dan 3 badan kutub. Jadi kalau sel telur itu 1 menghasilkan 1, kalau spermatogenesis 1 menghasilkan 4. Ya. Nah, ini yang terjadi pada ovarium. Ya, jadi oogonium diploid mengalami mitosis menjadi oosit primer, meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub, meiosis 2 menjadi 1 ovum dan 3 badan kutub. Saya ulangi lagi. Nah, ini perbedaannya anak-anak. Jadi, spermatogenesis itu prosesnya terus-menerus. Kalau oogenesis terbatas pada umur tertentu. Jadi, kalau seorang pria itu bisa memproduksi sperma itu sampai usia berapapun. Jadi, sampai dia meninggal itu masih selama hidup. Jadi, dia masih bisa memproduksi sperma. Tapi kalau perempuan itu pada usia tertentu. Jadi, nanti ada istilahnya menopause. Kalau sudah menopause berarti produksi sel telurnya terhenti. Kemudian tempat terjadinya kalau sperma itu di testis, kalau sel telur itu pada ovarium. Histokinesisnya equal, ini N equal. Jadi sama semuanya. 4 sama, kalau ini 1 sel telur dan 3 badan kutub. Prosesnya tidak pernah istirahat. Ini terus bisa produksi. Kalau oogenesis periode istirahat yang lama, jadi sebulan sekali. Ya, kita kalau perempuan itu kan menstruasi sebulan sekali. Berarti itu proses pembentukan sel telurnya mengalami waktu istirahat. Nah, kemudian menstruasi terjadi pada saat kita menstruasi. Nah, ini hormon-hormonnya. Jadi ada hormon LH dan FSH. Ini ya untuk pertumbuhan folikelnya. Kemudian ada estrogen. Kemudian ada estrogen tingkat tinggi. Nah, nanti ini folikelnya matang pecah. Kalau tidak dibuahi, maka dia akan meluruh menjadi menstruasi. Nah, ini siklusnya. Ini hormonnya. LH itu pada hari ke-14 akan tinggi, kemudian menurun. FSH pada hari ke-14 tinggi, kemudian menurun. Kalau hormon estrogen sama. Kalau progesteron naik pada hari ke-20. Nah, pada hari pertama menstruasi ini folikel primer. Kemudian pada masa ovulasi ini pecah. Kemudian nanti fase Ledwell atau pengerutan. Nah, ini fasenya. Jadi ada fase aliran menstruasi 1 sampai hari ke-5. Kemudian fase proliferasi itu 5 sampai 14. Kemudian 14 sampai 28 ini fase sekresi. Jadi ini siklus untuk orang normal ya. Jadi selama 28 hari. Mensnya 0 sampai 5 hari. Nah, kemudian fertilisasi itu adalah bertemunya sel sperma dan sel telur. Jadi
dari 250 juta sperma tadi yang bisa menembus sel telur itu hanya satu, maka nanti kalau dia sudah bertemu sel telur, maka kepalanya akan menemui sel telur, kemudian inti spermanya akan masuk ke dalam, menemui inti sel telur, kemudian dia akan bersatu akan bersatu dengan sel telur. Intinya sel sperma dengan intinya sel telur akan menyatu. Kemudian kalau sudah menyatu maka akan terjadi. Nah, jadi ini tadi ya, karena ada sperma yang masuk, maka akan menemui sel telur di saluran tuba Fallopi atau di saluran oviduct. Bertemu di sini. Jadi dari sel telur itu dari ovarium keluar, menunggu di oviduct, ada sperma masuk, ketemu dengan sel telur di oviduct, kemudian dia membelah menjadi 2 set, menjadi 4 set, menjadi 8 set, kemudian masuk ke dinding rahim dan menempel. Nah, implantasi ini menempel. Nah, kalau sudah menempel, maka nanti akan dia berkembang, janinnya berkembang di rahim sampai 9 bulan 10 hari. Itu yang kita sebut dengan proses kehamilan. Nah, nanti kehamilan itu ada trimester pertama, 3 bulan pertama. Ini mulai pertemuan tadi, sel sperma dan sel telur, sampai menjadi janin dan membentuk plasenta. Kemudian mengsekresi HCG untuk mempertahankan sekresi progesteron dan estrogen oleh korpus luteum. Kemudian bulan kedua, bulan kedua, seperti ini ya, plasentanya menempel di sini. Nah, ini perkembangannya. Ini dari bulan pertama 5 minggu, ini 14 minggu, ini 20 minggu. Jadi keadaannya seperti ini, ini bayi anak-anaknya, bayi 5 minggu di dalam kandungan ibu, ini 14 minggu, sudah terbentuk tangan, kaki, kepala, kemudian 20 minggu sudah sempurna. Setelah itu, setelah 36 minggu, nanti dia, nah kelahiran seperti ini. Nanti vaginanya akan membuka, setelah itu kepalanya keluar dulu, kemudian baru tali pusat atau plasenta. Ini yang normal. Kalau nyungsang itu berarti kepalanya di atas. Biasanya kalau nyungsang harus dioperasi. Kalau yang normal, kepala di bawah bisa lahiran secara normal. Nah, kemudian sifat-sifat sekunder pada laki-laki dan pada perempuan. Jadi kalau seorang laki-laki itu sudah matang organ reproduksinya, maka akan ada beberapa sifat-sifat yang muncul. Seperti suara membesar, dadanya membidang, tumbuh jakun atau bulu menjing gitu ya. Tumbuh rambut pada tempat tertentu. Kemudian keluar mani atau mimpi basah. Ini kalau laki-laki. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, berarti dia sudah bisa dikatakan lelaki dewasa atau balik, lelaki balik. Berarti dia kalau orang muslim harus sudah memenuhi kewajiban menjadi seorang muslim. Kalau perempuan, tanda-tandanya pinggulnya membesar, tumbuhnya bukit kembar, kemudian kulitnya halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan menstruasi. Ini berarti organ reproduksi perempuannya sudah matang, dia sudah dewasa atau sudah balik. Selanjutnya, kita belajar kelainan atau penyakit pada organ reproduksi. Ada penyakit Gonorrhea. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Herpes disebabkan oleh virus. Keputihan disebabkan oleh jamur. Sifilis atau kencing nanah disebabkan oleh Treponema pallidum. Kemudian vaginistis oleh jamur. AIDS oleh virus HIV. Bisul kelamin oleh virus HPV, kutu kelamin oleh kutu, dan klamidia oleh jamur klamidia. Nah, ini ada beberapa gambar dari contoh penyakit kelamin. Nah, seperti ini. Jadi orang yang AIDS itu biasanya jadinya bibirnya merah seperti itu, atau tumbuh bintik-bintik pada sekujur tubuhnya, bintik-bintik hitam.
Kemudian klamidia. Nah, seperti ini. Klamidia. Jadi pada organ kemaluannya timbul seperti itu. Kemudian jengger ayam. Jadi pada organ kemaluannya timbul daging seperti cengger ayam. Nah, ini mengerikan sekali ya anak-anak. Kemudian ada koreng. Nah, seperti ini. Kemudian ada gonorrhea atau kencing nanah. Kemudian ada sifilis atau raja singa.